Shalom sobat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan dipermuliakan. Sobat yang terkasih, masih ingat ustadz-ustadz ini nanti? Dan coba kalau misalnya di searching, ustadz-ustadz ini orang-orang yang sebenarnya kurang bisa mempertanggungjawabkan karena sering sekali ditemukan menghina kekristenan. Dan kali ini teman-teman, mungkin mereka ingin mengeroyok Edish. Wow, mereka justru mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Edish, teman-teman. Ini luar biasa, jangan skip ya. Mari kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu baru kita berikan tanggapan. Ini dia teman-teman videonya. Memasukkan. Nah, apa yang dimasukkan itu? Makanya tadi Ustadz Wafi, kita lihat nih latar belakang sejarahnya, bukan tafsirnya ya. Beda tafsir dengan latar belakang. Kalau tafsir tuh begini, saya kasih contoh. Orang buta datang kepada Muhammad, Muhammad bermuka masam. Lalu dipelintir, ditafsir oleh Ustadz Wafi bahwa orang buta itu datang memotong-motong pembicaraan Muhammad. Ah, itu yang disebut dengan tafsir alias pelintir. Nah, sementara di dalam surat An-Najm tadi, di dalam surat Al-Hajj tadi ya, di situ jelas dikatakan apa? Bahwasanya di latar belakang peristiwa tersebut, Muhammad membenarkan atau mengatakan yang baik-baik terhadap sesembahan orang-orang Quraisy. Makanya disebutkan di dalam riwayat, mereka sujud bersama-sama dengan Muhammad. Gitu. Tapi Ustadz Wafi ngeles membahas tentang itu. Nah, kemudian yang kedua, Ustadz Wafi saya ucapkan terima kasih karena Ustadz Wafi sudah mengakui bahwa Muhammad melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, lihat nih. Putar lagi videonya loh. Tadi Ustadz Wafi mengatakan bahwa Muhammad itu suri tauladan. Karena apa? Kesalahan-kesalahan yang dibuat dia menjadi pembelajaran. Kan itu tadi Anda bilang. Menjadi syariat. Iya, artinya Muhammad berarti pernah berbuat salah. oleh Allah, dirancang Allah, bukan sengaja salah. Oke, berarti Muhammad berbuat salah. Iya, dirancang oleh Allah. Iya, berbuat salah. Baik, terima kasih. Kan Terima keren, kasih. kan? Terima kasih. Ustadz Wafi sudah mengakui yang Muhammad Yesus gimana? salah. Yang Yesus gimana? Tenang ini, mulai panik nih. Yang Yesus gimana? Panik nih. Panik. Oke, terima kasih atas pengakuan Ustadz Wafi bahwa Muhammad berbuat kesalahan. Makanya begini. Makanya teman-teman yang harus ya saya ngomong dipotong terus nih tanda-tanda. Kan tanda-tanda nih. Jangan dipotong. Tanda-tanda nih. Kata-kata saya jangan dipotong dong. Intinya Ustadz Wafi sudah mengakui Muhammad berbuat salah. Dan jelas sekali di dalam ayat Al-Quran, Muhammad itu disuruh memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Ya, jelas ayat Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad memohon ampun atas dosa-dosa yang dia perbuat. Muhammad berbuat salah karena Muhammad salah ngucap wahyu. Muhammad berbuat salah kepada para petani kurma karena petani kurma dibikin gagal panen gara-gara ucapan dia. Muhammad juga mengatakan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Muhammad juga berbuat salah karena dia berwajah masam kepada orang miskin sementara dia sangat melayani orang kaya. Jadi banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu berbuat salah. Sementara siapa yang suci menurut Al-Quran? Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Jelas di situ. Di mana Allah mengutus ruhnya yang datang kepada Maryam dan berkata kepada Maryam, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Bahwa sesungguhnya saya ini diutus untuk memberikan kamu anak laki-laki yang suci. Jelas. Siapa yang suci menurut Al-Quran? Yaitu Isa ibnu Maryam. Lalu kenapa umat muslim membenci Isa ibnu Maryam?
Kenapa umat muslim malah mengikuti Muhammad ketimbang mengikuti Isa? Nah ini masalahnya. Karena tema kita kan adalah inti ajaran Islam adalah mengikuti Muhammad, menjadi semakin mirip dengan Muhammad. Nah kalau semakin mirip dengan Muhammad, artinya kita berbuat dosa dan kesalahan. Nah, sementara kalau kita mirip dengan Yesus, maka kita semakin hari semakin sempurna. Karena Terus Yesus data adalah pertanyaan contoh saya yang mana? sempurna. Udah mulai Data pertanyaan panik saya nih. mana ini? Udah mulai panik nih. Yang Kemudian yang kedua. Kalau cuma Kemudian yang framing kedua. siapapun bisa. Nah, ini kamu diam dia. Iya. Data pertanyaan saya mana? Berat ini. Sudah mengakui Lukas, Muhammad tentang salah nih. Lukas tadi, Oke, Lukas. ayo, gimana datanya? Baik, Lukas. Baik. Jadi teman-teman, Ustadz Wafi berkata, Lukas tahu dari mana? Baik, saya bukakan saja ya. Ya, sebutkan Tahu dari mana, namanya Lukas? dan kredibilitasnya gimana gitu. Tahu dari mana Lukas? Nih, saya balikan ya. Ini bedanya Injil. Injil itu Sebutkan bukan nama ya. buku. Ya. Injil itu bukan buku yang jatuh dari langit. Makanya tidak ada kitab yang jatuh dari langit. Orang yang percaya kitab jatuh dari langit, mereka perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tidak ada kitab yang jatuh dari langit. Semua kitab itu ditulis manusia, dikarang oleh manusia. Bedanya, apakah dia berdasarkan saksi mata atau berdasarkan halu? Perhatikan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan oleh kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, maka aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Inilah yang saya katakan bahwa Siapa? Injil. Namanya mana? Tenang, Namanya. tenang, Siapa? tenang. Iya. Bisa saya lanjutkan? Iya, mana Bisa saya namanya? lanjutkan? Dia dapat dari siapa gitu. Bisa saya lanjutkan? Nah, Baik. Jadi yang saya maksud begini, Injil itu bukan buku yang jatuh dari langit. Bukan kitab suci yang dijatuhin dari langit. Yang percaya begitu cuman tetangga saya yang masih itu. Mama. Cuman gitu yang percaya itu. Ya, makanya saya bilang yang namanya kitab itu ditulis oleh manusia berdasarkan keterangan saksi mata. Nah, ya. lalu umat muslim menertawakan kitab yang begini. Ini kitab Namanya kayak siapa begini. langsung? Aduh. Namanya siapa? Dia Aduh, kredibilitasnya bagaimana? Berat ini teman-teman. Jangan muter-muter, jangan muter-muter. Namanya Saya lagi siapa? ngomong dipotong terus nih, Kredibilitasnya teman-teman. gimana? Itu kan? Saya lagi ngomong dipotong, tadi dia berkhotbah, saya tidak potong. Tadi kamu juga motong-motong loh. Baik, jadi Ya. begini. Mana Oke namanya? lah, kita gunakan ya pola pikir umat Islam. Perhatikan. Ayo, mana namanya mana? Kita lihat ya. Umat Muslim Tahu dari berkata siapa? begini. Jawab dulu, Aduh, Mas. gimana? Masa saya ngomong terus nih? Ya enggak, maksudnya jawab Wafi dulu. panik kata itu. Wafi panik Enggak, katanya. jawab Wafi dulu panik. pertanyaan saya. Lukas tahu dari siapa namanya, lalu Wafi kredibilitas panik kabarnya nih. gimana gitu loh. Panik nih. Wafi panik nih. Ternyata pertanyaan kita gak ada yang dijawab loh. Boleh saya lanjutkan? Ya, lanjut. Boleh Siapa saya namanya? lanjutkan? Namanya Baik, siapa? Saya lanjutkan Lanjut. ya. Saya lanjutkan. Namanya Perhatikan. siapa? Nah, karena umat muslim berkata bahwasanya Lukas mengatakan ini dari penyelidikan, maka dikatakan ini kitab wartawan. Ini adalah kitab wartawan. Kitab wartawan kok jadi kitab suci? Baik. Jadi menurut orang muslim, polisi yang menyelidiki peristiwa, memeriksa saksi mata, itu kabar wartawan. Itu harus ditolak oleh hakim. Hakim tidak boleh menerima perkara kalau keterangan itu berasal dari saksi mata. Tenang. Makanya umat muslim ini tidak pernah menggunakan metode yang ilmiah. Mereka itu menggunakan metode goib. Semua harus goib. Kalau nggak goib nggak bisa dipercaya. Jadi polisi harus pergi ke gua, dia harus bertapa dan mendapatkan wahyu supaya keterangan itu benar. Nah, inilah logika berpikir orang muslim. Nah, perhatikan.
Sekalipun sekarang for the sake of argument ya, anggap aja lah orang Islam itu benar bahwa nelpon, bentar. Nah, dikatakan di sini, kata Maria kepada malaikat itu, nih malaikat itu datang kepada Maria ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus dan seterusnya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, kata malaikat itu dan seterusnya. Nah, perhatikan, kitab yang katanya dari wartawan ini dijiplak oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran, balik ke Al-Quran lagi kan, pertanyaan saya nggak dijawab, balik ke Al-Quran lagi dia. Yusuf Bey gimana nih? Masa Wafi udah panik nih? Ya enggak, maksudnya kita dituntut untuk pakai data kalau jawab, tapi setiap pertanyaan kita, ini data ini. Namanya ini kan siapa data yang diambil Lukas, kredibilitasnya gimana? Jangan balik ke Al-Quran lagi. Baik, nanti sebelum itu saya jawab nanti itu, terakhir ya. Nih, perhatikan teman-teman, Al-Quran yang datang di abad ke-7 ternyata mengutip-ngutip apa yang ada di dalam yang kata mereka kitab wartawan. Nih, perhatikan nih. Ia berkata, sesungguhnya aku ini seorang utusan dari Tuhanmu untuk memberi kepadamu anak laki-laki yang suci. Dan seterusnya, Maryam berkata, bagaimana mungkin ada padaku anak, sedangkan tidak seorang pun menyentuhku, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, intinya yang saya mau bahas begini. Gak ada jawabannya. Kisah itu sudah diceritakan di dalam Injil. Tidak ada yang baru, tidak ada sesuatu yang heboh. Kemudian Al-Quran datang mengklaim itu dari Allah, padahal jelas-jelas itu dari Lukas. Masalahnya begini, lalu Yusuf Bey berkata Wafi berkata begini, Lukas tahu dari siapa? Namanya siapa? Ya. Begini, saya jawab, Injil Lukas itu tidak membuang-buang waktu dengan mengatakan namanya ini, anaknya ini, terus dia sekolah di sini. Untuk apa? Dia hanya mengatakan saja para saksi mata. Saksi mata kan banyak. Kan banyak saksi mata. Kenapa dia harus tulis namanya ini sekolah di sini, anaknya ini? Sekarang saya mau tanya balik. Kalau nanya lagi pertanyaan di dalam Al-Quran. Wafi udah mulai panik. Ya bukan. Wajahnya udah merah nih. Pertanyaan kamu sudah kita jawab pakai saya ngomong dia ganggu. Perhatikan teman-teman. Saya ngomong dia ganggu dengan ketawa ketiwi. Ya kan? Padahal dia tadi ngomong saya dengerin, ya kan? Di mana datanya? Dia jadi ngomong nih. Saya ngomong, dia ganggu. Dia ngomong, saya diam. Ini. Datanya mana Mas Edi? Tidak mencerminkan diskusi yang baik. Tadi saya sudah tunjukkan tuh dibalik, tadi udah saya balikan kamera saya. Apa itu? Sampai nunjukin Al-Quran. Saya balikkan kamera saya tadi, saya bilang Lukas dia tidak menuliskan di situ. Saksi mata yang saya periksa adalah Udin, sekolah di sini, anaknya ini. Kemudian Mustafa, namanya anaknya ini. So, untuk apa Lukas ngomong begitu? Jadi bilang aja saya nggak tahu, gitu kan enak. Bukan tidak tahu, Lukas siapa tidak namanya? Sedang membahas siapa-siapa saja yang diperiksa. Lukas menjelaskan apa yang didapat dari saksi mata, bukan siapa saksi matanya. Katanya kan banyak nih, katanya saksi matanya banyak. Sekarang saya bisa tanya balik saja, namanya siapa? Begini saja. Namanya siapa? Begini saja, Wafi, biar kita nggak bolak-balik. Saya pakai ukuranmu itu. Kita mirroring ya. Kita pakai cermin yang kau kenakan ke saya itu saya balikan ke kamu. Begini. Tunjuk sama saya di dalam Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Kalau kamu bisa sebutkan siapa yang nulis Al-Quran tersebut. Coba tunjuk di dalam Al-Quran siapa penulis Al-Quran. Penulis Al-Quran itu tidak diketahui. Makanya Al-Quran itu buku seorang anonimus. Saya sudah baca Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas. Tidak ditemukan siapa penulis Al-Quran. Nah, kalau kita ngomong sama hadis, Quran ditulis Utsman bin Affan pada masa ini, kemudian diketuai Said bin Sabit. Itu kan katamu. Kan Quran nggak bilang bahwa Quran ditulis oleh orang-orang itu. Gitu loh.
Jadi saya maksud begini, intinya kepada ini kita tadi, tema kita tadi itu kan menjadikan Yesus sebagai Rob. Dan umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Rob. Nah, itulah kesesatannya. Kenapa menjadikan Muhammad sebagai Rob itu sesat? Karena nanti mengikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Muhammad berbuat dosa dan kesalahan. Sementara Isa di dalam Al-Quran seorang yang suci. Nah, kemudian pertanyaan terakhir. Mengenai pengutukan pohon ara, saya balikan. Ini sering dibawa oleh mereka isu bahwasanya pengutukan pohon ara itu salah karena Yesus nggak tahu pohon ara itu berbuah pada musimnya. Perhatikan ya. I guess. Apakah pohon ara itu berbuah pada musimnya? Dengar, isu PI, kalau saya ngomong janganlah ganggu dengan ketawa ketiwi. Ya. Tadi saya ngomong saya diam, Anda ngomong tadi saya diam, gitu. Saya nggak ganggu, gitu. Jangan panik lah. Perhatikan. Saya mengetik begini. Apakah pohon ara berbuah pada musimnya? Dijawab oleh AI begini. Ya, pohon ara berbuah musiman. Tetapi, perhatikan. Tapi ia juga dikenal bisa berbuah sepanjang tahun atau di luar musim. Makanya saya balik dulu ya. Saya balik dulu. Nih. Contoh nih. Ini di belakang rumah saya. Nah, kalau saya berharap bahwa pohon jambu saya itu saya datangi dan ada buahnya, nggak salah, karena saya memang mengharapkan ada buah dari situ. Nah, masalah di mana Yesus mengutuk pohon ara yang bukan pada musim buahnya, itu bukan sebuah kesalahan. Karena apa? Karena pohon ara itu seharusnya juga diharapkan oleh Tuhan Yesus ada buahnya di situ. Makanya dikatakan pohon ara itu memang berbuah pada musimnya, tetapi dia juga berbuah di luar musim. Makanya di situ Tuhan Yesus mengharapkan pohon itu berbuah. Ada buah didapati di situ, tetapi dia tidak berbuah. Seperti itu. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan dari awal hingga akhir? Teman-teman pasti mungkin juga mengetahui dan mengenal siapa orang-orang itu. Ada Uniriva, ada Ustadz YP, ada isu PI begitu ya, dan lain sebagainya lah. Golongan-golongan mereka ini banyak sekali bisa kita searching di YouTube untuk mengetahui jejak digital mereka yang justru banyak bersinggungan dengan kekristenan, bahkan dalam dunia perdebatan, bukan karena keahlian, bukan karena kepintaran, tetapi karena kerjaan mereka setiap hari justru membahas tentang keyakinan kekristenan di dalam setiap konten-konten mereka. Mereka begitu bebas, namun ketika mereka dibalas justru diperhadapkan dengan sebuah realita bahwa apologetik Kristen dipersulit, teman-teman. Ya, kita masih mengingat kasus daripada Rudi Simamora, bagaimana dia berdebat dengan Yusuf PI, lalu dipotong dan segala macam, akhirnya dia kan digeruduk begitu. Kita masih ingat bagaimana si Uniripa menghujat kekristenan yang menganggap Yesus bagaimana gitu, masih bisa di-searching dengan lengkap begitu ya. Kita bisa mengingat si Ustadz Uyef ini berdebat dengan orang-orang, bahkan sampai mengancam Sofiatul kalau tidak salah waktu itu, dan lain sebagainya kita ya. Dan kali ini teman-teman mereka kompak satu room dengan Edis begitu ya. Dan kita tahu mereka ini bukan untuk mencari kebenaran, titik. Itu harus penting dulu kita catat. Mereka ini bukan untuk mencari tahu kebenaran atau ingin tahu kebenaran, tapi mereka itu untuk mencari titik celah untuk membuat orang Kristen itu makin sulit, apologetik Kristen makin sulit. Ini bukan perkataan-perkataan yang sembarangan dikeluarkan oleh saya, tapi itu sudah menjadi fakta, teman-teman ya. Sudah menjadi fakta bagaimana Uniripa ini bebas melompom bagaikan jalan tol ketika dia menghujat kekristenan. Bagaimana ustadz-ustadz lain juga sama seperti mereka. Tetapi teman-teman, kali ini saya mendengar dari pemaparan Edis luar biasa, menggurui mereka saja ya. Sekalipun mereka nggak ngerti, ya udahlah biarin saja ya.
Tidak apa-apa, yang penting mereka digurui tentang kebenaran yang sejati itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kalimat yang bisa kita dengar tadi bahwa Edis TV itu pergi ke Amerika bukan karena keinginannya sebenarnya. Ya, Edis TV dan teman-teman yang lain yang pergi akhirnya ke luar negeri itu bukan karena keinginannya, tetapi karena memang ada sebuah ancaman, ada sebuah persekusi, ada sebuah kesulitan bagi dia dan keluarganya oleh karena menjawab setiap tuduhan yang dituduhkan kepada iman kekristenan. Sebenarnya kita hanya menjawab, tapi karena jawaban itu justru balik menerkam, justru mereka tidak siap menerima kenyataan pahit. Akhirnya caranya apa? Menista. Nah, untuk Edis teman-teman, untuk Edis dia pergi ke sana bukan karena keinginannya, tapi dia di dalam zona. Kalau di Indonesia sudah masuk itu teman-teman, sudah masuk karena dia bermain di pinggir jurang. Di pinggir jurang. Saya masih teringat sekali apa yang disampaikan oleh Sofiatul pada waktu beberapa tahun lalu. Biarkanlah kami yang berdebat dengan begitu keras, gitu ya. Karena kalau kita berdebat atau berdiskusi di Indonesia, dipastikan hari ini kita mencubit, ya. Mereka kan sering cubit. Kalau kita cubit balik mereka, maka cubitan kita itu akan menyakiti mereka. Lalu yang ada apa? Lapor, ya kan? Lapor. Wis, gak usah kita membuka ruang ini ya, ruang untuk membongkar yang sudah di penjara, ya kan? Gak usah, udah ada beberapa orang, ya kan? Ya, saya dari dulu udah bilang kalau kita berdiskusi, berdebat dalam ruang akademik, seharusnya tidak boleh lapor melapor, kan begitu. Disitulah tingkat kedewasaan pengetahuan, pendidikan, dan nilai-nilai akademik itu ditonjolkan. Bukan malah akademik dilawan dengan menista, teman-teman. Itu berat sekali itu. Makanya tidak ada yang bebas. Jadi dia pergi ke Amerika sana itu bukan karena keinginannya. Keluarganya dari Indonesia. Siapa mau terpisah dari keluarganya? Nggak ada. Tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan, kalau dia tinggal di Indonesia, teman-teman, ya biarkanlah Edis di sana untuk memberikan hak jawabnya sebebas-bebasnya terhadap kekeliruan-kekeliruan yang dipertontonkan oleh banyak orang terhadap kekristenan. Ingat, tugas kami itu menjawab sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab kita kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban tentang iman kita, teman-teman. Aduh, walaupun kita hanya memberikan, biasanya kepanasan mereka ini, ya. Semoga ustadz-ustadz ini dapat pencerahan, ya. Kalau memang mau kalian berdiskusilah dengan elegan, bukan dengan adu urat, lapor polisi dan segala macam. Ya, akan semua pergi seperti Edis, ya kan? Itu. Karena apa? Ya karena tadi tidak ada yang mau berani adu argumen, bahkan sampai ke dalam-dalamnya begitu. Karena apa? Nanti sudah lapor polisi kan berat tuh. Oke, teman-teman. Saya ingin mengatakan bahwa berhentilah membahas kekristenan. Itu saja. Mulai dari para polemikus, para muala, para ustadz yang notabene sering bermain-main di pinggir jurang karena aman-aman saja. Berhenti membahas kekristenan. Bahaslah kitab suci Quran dan juga hadis-hadis, bahkan seluruh kehidupan Nabi untuk diterapkan di dalam kehidupan kalian beragama. Kami juga bisa membahas keyakinan kami di dalam menguatkan, meneguhkan, bahkan membawa orang-orang untuk semakin teguh di dalam kekristenan. Kalau memang belum bisa bergesekan atau berilmu bergesekan, ilmunya nggak bergesekan, malah childish, mending bebaskan dirimu untuk membahas agama orang. Nanti kalian dicubit malah teriak yang aneh-aneh. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kasih Kristus yang menyelamatkan semua orang itu yang menyentuh hatimu, terbukalah karena dialah juru selamat itu. Tuhan memberkati.